Bab 373. Monster Pedang. Penghinaan muncul di sudut mulut warrior yang jadi nekat karena terpojok. Tidak memedulikan Yanti Mo, dia mengulurkan tangan dan memegang sarung pedang kuno itu, merasakan dingin di tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa sarung pedang kuno itu dilukis dengan beberapa jejak hitam seperti kilat. Selain itu tidak ada lagi yang luar biasa dari sarung pedang kuno ini. Melihat warrior yang mengabaikan dirinya, raut muka Yanti Mo yang dikelilingi pedang energi menjadi semakin ganas. Jiwa pedang tingkat ke-8 dikerahkan hingga mencapai puncaknya, dan konsepsi niat angin tingkat ke-8 juga mencapai puncak. Dengan bantuan keduanya, angin puyuh Cian di sekitarnya berputar semakin lama semakin cepat, dan akhirnya terbentuklah tornado kecil. Ribuan pedang hitam itu pun mengikuti tornado Cian, lalu keduanya benar-benar menyatu. Melihat adegan ini, pendekar hitam tak terhitung di tempat diam-diam kaget. Meski Yanti Mo sudah ditinggalkan sarung pedang kuno, kekuatan ini tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak perlu berbicara yang lain, hanya dari jurus ini saja, hanya sedikit orang di tempat ini yang bisa menerimanya. Warrior yang juga memindahkan pandangannya ke arah Yanti Mo. Melihat kekuatan yang diciptakan oleh Yanti Mo, warrior yang harus mengakui bahwa kekuatan Yanti Mo masih sangat mengerikan, meskipun dia tidak tahu keterampilan hitam tingkat apa yang dikerahkan Yanti Mo saat ini. Tapi kalau dilihat dari kekuatannya, jelas tidak lebih lemah dari senjata langit tingkat bawah. Terutama di bawah bantuan jiwa pedang tingkat ke-8 dan konsepsi niat angin tingkat ke-8, entah sudah meningkat berapa kali lipat kekuatan keterampilan pedang ini. Tapi memangnya kenapa? Apa yang perlu ditakuti warrior yang memegang sarung pedang kuno di tangannya? Pusaran pusat energi warrior yang berputar tiba-tiba, dan dalam sekejap, tak terhitung energi hitam warna ungu mengalir dari meridian seluruh tubuhnya dari pusaran pusat energi ke sarung pedang kuno, dan sarung pedang kuno langsung meledak tiba-tiba dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Cahaya pedang tersebar ke segala arah hingga beberapa meter di sekitar warrior yang di atas permukaan tanah langsung muncul lubang pedang kecil dan padat yang tak terhitung jumlahnya. Dengan satu kilatan pikirannya, api hantu muncul, terbungkus sarung pedang kuno, suhu di tempat menjadi panas seketika. Melihat api hantu, wajah Kelvin Mo dan Sol kembali menjadi serius lagi, dan ada sedikit ketakutan di kedalaman mata mereka. Terutama Sol, karena benda spiritual langit dan bumi milik warrior yang memiliki efek menahan yang samar padanya. Kilatan keseriusan juga muncul di mata Bravo, tetapi lebih banyak rasa penasaran, karena dengan identitasnya, dia bahkan tidak tahu asal-usul benda spiritual langit dan bumi warrior yang ini. Tidak tahu apakah nyala api misterius ini lebih kuat atau kilat ungu King Yun milikku yang lebih kuat. Bravo terkekeh ringan dan berkata dengan pelan. Angin pedang menari. Pada saat ini, teriakan Yanti Mo terdengar di tempat. Kemudian, tornado Cian membawa ribuan pedang energi Cian melesat dengan kecepatan sangat cepat. Dalam sekejap mata sudah tiba di hadapan warrior yang mengenai kekuatannya hanya dapat digambarkan dengan kata ngeri, karena ruang di mana tornado Cian lewat, ruang itu akan bergolak hebat, dan bahkan beberapa tempat juga terdistorsi secara samar. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, memutar pergelangan tangannya dan kaki kanannya tiba-tiba menginjak, sarung pedang hitam di tangannya melesat keluar bagaikan meriam. Selama proses itu, mata warrior yang berkilat dan energi hitam di tubuhnya tercurah gila-gilaan, dituangkan ke dalam api hantu dan sarung pedang kuno, dan kemudian berputar kencang pada tornado Cian yang menakutkan itu. Begitu sarung pedang kuno menyentuh tornado Cian pedang energi Cian,
Api hantu di atas sarung pedang kuno meledak tiba-tiba, membakar tornado cian menjadi kehampaan dalam sekejap. Pisau memotong tahu, api hantu dan sarung pedang kuno melaju langsung ke dalam dan datang ke hadapan Yanti Mo dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, pusaran angin cian tiba-tiba muncul di bawah kaki Yanti Mo, dan kemudian berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan menghilang di tempat, lalu muncul di jarak belasan kaki dari samping. Mau bertanding kecepatan. Warrior yang mendengus dingin, mengeluarkan sepotong jimat kekuatan dan menepukkannya ke dirinya sendiri. Kemudian energi hitam di dalam tubuhnya mengalir ke sepatu naga di bawah kakinya. Kaki kanannya dengan ringan menginjaknya, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya yang dalam seketika muncul di depan Yanti Mo. Segera, ujung sarung pedang kuno langsung menusuk melalui jantung Yanti Mo. Mata Yanti Mo tiba-tiba melebar, matanya penuh dengan keengganan dan kebencian yang tak ada habisnya. Apakah akan mati seperti ini? Apakah dia, Yanti Mo, akan mati seperti ini? Bahkan mati di bawah pedang seorang kultivator pedang. Dia adalah Yanti Mo, umur 5 tahun sudah berlatih ilmu pedang, umur 15 memahami jiwa pedang, umur 21 tahun mencapai jiwa pedang tingkat ke-8 puncak, dikenal sebagai jenius ilmu pedang paling berbakat dalam sejarah keluarga, juga mengemban harapan yang tinggi dari keluarga, mengatakan bahwa dia adalah keberadaan yang paling mungkin menjadi kaisar pedang. Ya, dia menjadi kaisar pedang, tetapi dia yang menjadi kaisar pedang, pertama-tama kalah dulu dari seorang kultivator pedang, dan kemudian mati di bawah pedang seorang kultivator pedang. Benar-benar tidak rela, sangat tidak rela. Kejernihan di mata Yanti Mo perlahan menghilang. Melihat adegan ini, semua orang di tempat itu terdiam. Bagaimanapun, kekuatan Yanti Mo diakui oleh semua orang yang ada. Tanpa warrior yang, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Dewa Pendekar saat ini, tetapi juga ditakdirkan untuk menjadi jenius paling terkemuka di benua, dan pasti bisa membawa keluarganya menuju kejayaan. Namun, justru muncul warrior yang si orang aneh ini, hanya bisa mengatakan bahwa kehendak Tuhan memang mengerjai manusia. Warrior yang mengambil kembali sarung pedang kuno dan melirik sekilas ke perut Yanti Mo. Di dalam, jantung Yanti Mo telah hancur total olehnya dalam sekejap, jadi, Yanti Mo sudah mati sepenuhnya. Pada saat ini, sarung pedang kuno di tangan warrior yang tiba-tiba terlepas dari tangan warrior yang, berubah menjadi wujud manusia dan muncul di hadapan Yanti Mo, menatap Yanti Mo yang matanya sudah tidak memiliki warna itu. Di balik mata roh pedang dari sarung pedang kuno melintas sesuatu yang rumit, menghela nafas samar, dan kemudian dengan satu gerakan, mayat Yanti Mo tiba-tiba berubah menjadi cahaya biru dan menghilang di tempat. Melihat adegan ini, wajah warrior yang menjadi suram, api hantu tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kamu ingin menyelamatkannya?" Roh pedang dari sarung pedang kuno mengangguk dan berkata, "Kamu tidak perlu marah, menyelamatkan dia ada baiknya untukmu, apalagi aku juga tidak mampu menyelamatkannya saat ini. Ada baiknya untukku." Niat membunuh muncul di mata warrior yang, dia berkata, "Aku ingin mendengar detailnya." Roh pedang mengangguk perlahan, dan segera, suara roh pedang langsung bergema di otak warrior yang. Kaisar pedang generasi ke-7 telah memperoleh sebuah teknik rahasia di sebuah area reruntuhan, bernama teknik puppet, yang artinya mengubah manusia menjadi puppet. Puppet semacam ini tidak memiliki kesadaran subjektif, hanya punya kesadaran bertarung. Tapi dia masih merasa itu tidak cukup, dan kemudian dia menghabiskan waktu hampir 10 tahun untuk menyempurnakan teknik puppet, dan akhirnya, dia menggunakan teknik puppet ini untuk meneliti sebuah metode rahasia yang disebut teknik pengendali roh. Teknik pengendali roh.
Yang disebut teknik pengendali roh adalah setelah seseorang meninggal, untuk mengendalikan jiwa pihak lawan secara langsung saat jiwanya masih berada di dalam tubuh dan belum menghilang. Dengan cara ini, lawan tidak hanya memiliki kesadaran bertarung, tetapi juga memiliki segala ingatan dan kemampuan selama hidupnya. Sederhananya, ini bukan puppet biasa. Puppet ini dapat terus meningkatkan kekuatannya, tidak ada batasnya. Lalu apakah puppet ini hidup atau mati? Warrior yang bertanya. Mati. Suara roh pedang kembali terngiang di benak warrior yang. Mendengar ini, air muka warrior yang sedikit membaik, tetapi pada saat ini, suara roh pedang terdengar lagi. Tapi aku berharap jika kamu memiliki kemampuan di masa depan, kamu akan menghidupkannya. Tentu saja, tidak gratis. Sebelum kamu memiliki kemampuan, dia akan menjadi puppetmu, bukan, menurut kata-kata Kaisar Pedang, seharusnya menjadi monster pedangmu. Seorang monster pedang alam pemenang puncak dengan jiwa pedang tingkat ke-8, konsepsi niat angin tingkat ke-8, akan sangat membantu untukmu. Mendengar ini, warrior yang tergerak. Sungguh, hatinya tergerak. Bagaimanapun, kekuatan Yanti Mo masih sangat menakutkan, jika dirinya tidak memiliki api hantu, sarung pedang kuno dan sepatu naga, dia ingin membunuh Yanti Mo, itu sama sekali tidak mungkin. Jika ada petarung super di sisinya, maka hanya saja warrior yang masih sedikit gelisah, karena petarung ini setara dengan memiliki kesadarannya sendiri. Begitu dia berbalik membalas ketika kondisi kritis, itu setara dengan seorang pembunuh super. Bisakah kamu menjamin bahwa dia tidak akan menyerang balik tuannya? Warrior yang menanyakan apa yang dia khawatirkan. Tidak bisa. Mulut warrior yang berkedut dan hendak berbicara, tapi terdengar lagi suara roh pedang. Teknik pengendali roh ini hanya memiliki satu kekurangan, yaitu kekuatan dan alam orang yang mengerahkan jurus ini harus melebihi penerima jurus. Jika tidak, penerima jurus mungkin akan berbalik menjadi tuannya. Jika kamu memiliki kepercayaan diri, maka aku akan memberikan teknik rahasia ini kepada kamu ketika saatnya tiba. Tetapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Warrior yang sedikit mengernyit, roh pedang dari sarung pedang kuno di depannya tampak agak tidak bisa diandalkan, malah mulai menyebutkan syarat padanya. Jika kamu memiliki kemampuan, aku masih berharap kamu bisa menyelamatkan hidupnya. Hal itu kita bicarakan lagi nanti. Warrior yang tidak memberikan jawaban. Roh pedang dari sarung pedang kuno sepertinya sudah siap untuk mengatakan sesuatu. Warrior yang tiba-tiba berkata dengan dingin, percaya atau tidak, aku akan membuat jiwa dan rohnya hilang sekarang juga. Dia tidak suka tawar-menawar dengan orang, meskipun dengan sarung pedang kuno Kaisar Pedang. Bersambung.